Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal Islamu ya'tabiru zina. Islam menganggap zina itu laustatan akhlaqiyah, polusi moral. Zina dianggap sebagai polusi moral. Wa jarimatan ijtima'iyatan. Zina dianggap kejahatan sosial. Khatiratan yang membahayakan. Yang beri sepatutnya antukafaha, ditanggulangi, diperangi. Biduni hawadatin, tanpa berbelas kasih. Walakinnahu, akan tetapi Islam la yafridu, tidak menetapkan, tidak menvonis hadhil uqubat as-sarimah, sanksi hukum yang sangat keras ini, yakni cambuk 100 kali atau rajam, limujarrati tuhmati, sekedar karena tuduhan, awidhani atau sangkaan. Jadi sanksi hukum zina memang keras, tegas, berat, tapi enggak bisa dijatuhkan hanya berdasarkan prasangka. Harus ada bukti dan saksi yang sangat ketat. Balil aksu, bahkan sebaliknya, alal aksi. Bal alal aksi, bahkan sebaliknya. Ini mestinya yujibu ya, bukan yudibu ya. Yujibu, Islam mewajibkan at-tahaqquq, mencari bukti, wat-tatsabbut, dan berhati-hati. Wa yadra'u, Islam menghindarkan al-hadda, hukum had itu, bisyubuhat, karena ada syubhat, ada sesuatu yang belum jelas. Wa yasritu, dan Islam mensyaratkan, ngaji rek, ojo rek lanang kok lemot nemen-nemen iki nyapa. Wa yasritu, dan Islam mensyaratkan syuruton syadidatan, syarat-syarat yang ketat, takadu la tatawaffaru, yang hampir-hampir enggak bisa dipenuhi syarat-syarat itu. Hiya syahadatu arba'ati rijalin, yaitu kesaksian oleh 4 orang laki-laki, mukminina yang mukmin semua, udulin yang adil semua. Disaksikan 4 kiai, apa iso? Ono 4 kiai nonton zina. Ya, 4 santri, 4 ustad. Yashhaduna, yang mereka menyaksikan biwuku'iha, terjadinya kejahatan zina itu. Wa yashhaduna, dan mereka menyaksikan dengan jelas ala misli dhau'is syamsi, jelas seperti di siang bolong, au i'tirafin sarih, atau berdasarkan ngaku yang terang-terangan. La syubhata, sama sekali tidak ada syubhat, fihi, dalam pengakuan terang-terangan itu. Minasyakhsi, oleh seseorang, alladzi qarafa, yang melakukan si orang itu, al-jarimata, kejahatan zina ini.
Wal gharbiyun la ya'tabiruna az-zina jarimatan yu'aqibu 'alaiha al-qanun. Barat tidak menganggap zina sebagai kejahatan yang diberi sanksi oleh undang-undang, illa kecuali idza kana bil ikrah, apabila adanya zina itu dengan dipaksa, diperkosa, au kana i'tidaan ala hurriyatil ghair, atau melanggar atas kebebasan orang lain, perkosaan. Baru kena hukum kalau memaksa memperkosa. Kalau suka sama suka boleh di barat. Pacaran sama pacar yang ngelakoni. Asal suka sama suka boleh. Nanti kalau sudah suka sama suka, sering cocok ngelakoni, terus dengan keluarga ke gereja, minta pemberkatan. Direstui udah jadi suami istri. Bukan akad qabil itu kalau di gereja, pemberkatan. Hubunganmu sudah disahkan oleh gereja. Itu aja. Amma idza kana birridha, adapun jika zina itu dengan suka sama suka, menurut barat ini, falaisa fihi ma yad'u ilal uqubah, maka tidak ada di dalam zina itu unsur yang mendorong untuk disangsi. Li'annahu yakhlu hina idzin an fikratil udwan. Karena hina idzin ketika itu yakhlu perzinaan tersebut terlepas, kosong, an fikratil udwan, dari unsur pelanggaran hak. Kalau suka sama suka enggak disangsi, alasan barat, sebab kalau zina suka sama suka, itu berarti enggak, di situ enggak ada unsur pelanggaran hak asasi padha oleh. Padha gelem. Fazina fi nadharihim wa in kana aiban illa annahu laisa bijarimatin. Zina dalam perspektif barat meskipun aib, zina dalam perspektif barat meskipun aib, hanya saja zina bukanlah kejahatan. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun. However, fa'idha zana rajulu al-bikru bimro'atin bikrin, jika seorang laki-laki jejaka zina dengan perempuan perawan, fa'inna fi'lahuma laisa bifahishatin, sungguh perbuatan dua orang itu bukanlah perbuatan keji, mustalzimatin lil uqubah, yang berimplikasi sanksi hukum menurut barat. Illa kecuali idza kana bil ikrah, apabila karena ada zalika zina itu bil ikrahi dengan dipaksa, diperkosa. Fa innahu yu'aqabu lil ikrah, sungguh dia akan disanksi hukum karena memperkosa. Bi uqubatin khafifah, dengan hukuman yang ringan. Wa amma idza zana bimra'atin mutazawwijah, sedangkan jika orang zina dengan perempuan yang sudah nikah,
zina dengan istri orang lain menurut barat, faliz zauji an yutalibahu bita'wid, maka hak bagi suami menuntut laki-laki tersebut bita'widin, menuntut ganti kompensasi, gharamah maliyah, kompensasi harta, minar rajul alladzi afsada zaujatahu, dari orang yang telah merusak keluarganya itu. Hanya gitu aja di barat. Zina dengan istrimu, maka hukumannya cukup sampean diberi hak untuk meminta kompensasi. Sampean ganggu bojoku ngawur kene njaluk dhuwit 1000. Fanadhratuhum idzan hiya nadhratun maddiyah. Pandangan barat, orientasi barat, idzan kalau begitu, hiya nadhratun maddiyah, orientasi materialistik. Barat ini bangsa materialis, kapitalis. Semuanya selesai dengan apa? Uang, dengan kompensasi. Harga diri, kehormatan cukup selesai dengan uang. Aduh, emang bangsa materialis. Wa min ajli dzalika tahaddamal mujtama'u wa takharrabatil usaru, dan karena itulah tahaddama hancur al-mujtama'u, tatanan masyarakat, wa takharrabat rusak al-usaru, unit-unit keluarga, banyak broken. Di Hong Kong sampai itu banyak sekali broken. Di Jepang gak nemen-nemen. Hong Kong banyak, model full barat Hong Kong. Wantasyarat, dan menyebar tilkal auba, wabah penyakit zina itu, wal jaraim al khuluqiyah, dan kejahatan moral berupa zina, fihim, di kalangan orang-orang barat. Katanya orang yang pernah ke sana, entah sekarang. Dulu mereka pengen melakukan di stasiun. Sambil menunggu kereta pengen ya dilakoni aja. Kita orang Indonesia yang pakai ajaran Islam minimal adat ketimuran, lihat gitu malu sendiri. Dan mereka nggak peduli, pengen ngelakoni aja. Kayak pitik kayak wedus, sanggen-gen. Benar-benar kejahatan zina itu merajalela, itu di barat. Kok pada turu iki tangi. Fa aina hadza min tasri'il alimil hakim. Mana bisa dibanding kondisi barat yang hanya seperti itu dibanding dengan syariat Allah yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana, alladzi sanal a'rad, yang menjaga melindungi martabat manusia, kehormatan manusia, harga diri, wa hafizul ansab, dan menjaga keturunan, menjaga nasab, menjaga generasi. Wa tahharul mujtama, dan mensucikan masyarakat, min lausati tilkal jarimah as-sani'ah, dari polusi kejahatan zina as-sani'ah yang sangat jelek itu. Pokoknya kita Islam ya berpegangan Islam. Toh barat sendiri lama-lama juga pada insaf, pada masuk Islam. Kalaupun enggak Islam,
Mereka sekarang banyak mengadopsi ajaran Islam. Perbankan sudah banyak yang Islam di Barat. Nilai transaksi perbankan Islam itu di Barat bisa-bisa melebihi nilai BSI di Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Mereka punya kesadaran begitu. Al-Muhadharatu Tsaniyah. Perkuliahan kedua, qadful muhsanat minal kabair. Menuduh zina, aja ndelik-ndelik mas, ini mas. Sing tas teko. Nah iki kosong mlebu rene. Aja ndelik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh zina, wanita yang baik-baik, summa lam ya'tu, lalu mereka tidak bisa menghadirkan bi arba'ati syuhada'a, 4 orang saksi laki-laki, fajliduhum, maka cambuklah mereka yang menuduh itu samanina jaldatan, 80 kali cambuan. Terus setelah itu mereka dinyatakan orang yang tidak baik-baik. Bersaksi di pengadilan Islam, mereka enggak diterima. Dicap tukang fitnah, dicap tukang menuduh. Kalau orang kayak begini terus diterima kesaksiannya, rusak. Ya, harusnya juga di organisasi kayak di NU, di mana-mana. Itu pembisik itu jangan terus-terusan didengar bisikannya. Dia orang enggak baik-baik, Mas. Siapa saja yang India jatuhkan ya di fitnah. Nah, kalau dalam Islam, ini orang suka nuduh, kena hukum, habis itu enggak diterima kesaksiannya. Biar enggak merusak. Kalau pembisik dibiarkan, malah dipercaya terus. Korbannya semakin banyak. Dan kalau yang jadi korban itu santai-santai karena memang orang itu reputasinya sudah luar biasa, tetap saja punya eksistensi. Tapi akhirnya organisasi kehilangan SDM yang baik-baik. Amen. Ya, amen. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lalu mereka tidak menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Fajriduhum, maka cambuklah mereka. Samanina jaldatan, dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum, jangan kalian terima lahum syahadatan abada. Jangan kalian terima kesaksian mereka abadan, selama-lamanya. Wong kaapi bolak-balik senengane ngomong, curhat, ngalor ngidul, gak patek kerja, cari muka. Kayak gitu. Dan ketika SDM bagus-bagus itu hilang, ya organisasi ya rodok wal macet tuh eman. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Bukan sekedar bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Bertaubat dan nyata memang perilakunya semakin baik, ucapannya semakin hati-hati. Nah, nanti boleh suatu saat hakim menyatakan, membuat keputusan sidang, oke, orang ini kesaksiannya kembali boleh diterima.
Tapi bisa jadi ilah itu hanya merujuk pada fasik. Mereka orang-orang fasik, kecuali yang telah bertaubat berbuat baik tidak fasik lagi. Tapi kesaksiannya tetap enggak diterima. Ya, kalau istisnaannya balik ke lafadz fasikun. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. At-tahlil al-lafzi. Yarmun maknanya yakdzifuna bizzina. Mereka menuduh zina. Wa aslur ramyi al-qadhfu bil hijarah. Asal lafad ar-ramyu, rama yarmun, rama yarmi, kalau dua orang yarmiyani, kalau banyak yarmun, masdarnya ar-ramyu. Makna aslinya al-qadhfu bil hijarah, melempar dengan batu. Ini lafad-lafad ini berdekatan dengan makna yang berdekatan. Al-qadhfu melempar dengan batu. Al-qadhafu melempar dengan ucapan, menuduh. Al-hadfu membuang. Terus al-khadhafu mengetepil. Melempar batu juga. Ya. Al-khadhaf mengetepil. Al-hadfu membuang. Al-qadhfu kelempar dengan batu. Al-qadhafu kelempar tujuan. Ini mirip-mirip. Sama dengan kalimat yang diawali qafto. Itu bangsa nugel, motong. Qafto, qata'a, motong. Qatafa, memetik. Ya. Qatara, menetes. Menetes itu air juga potong-potong. Tes. Qatama, nyapih. Nyapih bayi itu juga mutus. Itu lafadz yang qafto. Qatara, qatama, qatafa, qata'a. Bismillahirrahmanirrahim. Yarmuna, oh ya benar. Au bisayyin sulbin, atau melempar dengan sesuatu yang keras. Tsumma stu'ira lil qadhafi bil lisan. Lalu istilah qadhaf itu dipinjam untuk makna melempar tuduhan dengan lesan. Aslinya melempar dengan batu. Li'annahu yushbihul adzal hissiyah. Karena melempar tuduhan dengan lesan itu menyerupai al-adzal hissi, menyakiti secara fisik. Bahkan mungkin lebih sakit dilempar dengan kata-kata tuduhan daripada dilempar dengan batu. Ya. Kau sakiti istrimu dengan kau duakan hatimu, itu bisa-bisa lebih sakit daripada bojomu mau kampleng. Ngampleng bojo loro, tapi sampean rabine bojomu luweh lawor, Mas. Yang ini kau lukai hatinya, kau khianati kesetiaannya. Sekedar mau kampleng rong dino wis ilang. Nah, kalau zaman mendua, Masya Allah, kecuali dikongkon ya. Mas tambah mana Mas? Fikril suweneng. Iki sing tak arep-arep. Kama qala an-Nabighah, seperti yang diucapkan oleh an-Nabighah. Wa juruhul lisani ka juruhil yadi. Luka oleh lesan itu seperti luka oleh tangan. Podo lorone Mas. Cuma luka oleh lesan ini sakitnya tuh di sini.
Ya, sakitnya tuh di sini. Wa qala syair ramani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajli tawiyyi ramani. Ramani dia menuduh aku bi amrin dengan suatu perkara kuntu minhu yang mana aku terhadap perkara itu wa walidi dan juga orang tuaku barian benar-benar terbebas. Saya lu dituduh melakukan apa-apa padahal saya benar-benar enggak ada hubungan, enggak ada urusan dengan sesuatu itu, moro-moro dituduh. Wa min ajli tawiyyi dan hanya karena masalah sumur Romani dia menuduh aku. Masalah sengketa apa ya? Maknanya Roma itu apa? Maksudnya ittahamani bisyai'in ana minhu bari'un. Dia menuduh aku dengan sesuatu yang mana aku bari dari sesuatu itu. Saya benar-benar terlepas, terbebas dari sesuatu itu. Mereka yang menuduh al-muhsanat, wanita yang baik-baik. Apa sih kategori muhsanat? Wanita baik-baik sehingga oleh Quran disebut atau dikategorikan muhsanat. Ayat al-afifat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, nutup aurat, jaga sholat, ucapannya juga sopan, berpendidikan, dan enggak suka keluar malam. Itu namanya wanita yang memang menjaga kehormatannya, menjaga diri. Istilah kita perempuan yang baik. Jam'u muhsanah, jamak dari lafad muhsanah. Muhsanah bimakna al-afifah. Muhsanah dengan arti al-afifah, perempuan yang menjaga kehormatan, iffah. Mana dalilnya? Wallati ahsanat farjaha. Dan perempuan yang telah menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ahsanat. Wanita yang menjaga itu namanya fi'il madinya ahsanat. Mudhari'nya tuhsinu. Orangnya muhsanat. Mestinya muhsinah. Tapi di keluarga Islam konteksnya kalau perempuan itu lebih pada konteks dijaga. Bapaknya walinya harus menjaga, kakaknya yang paling besar harus menjaga. Sekalipun harusnya dia yang menjaga diri, tapi walinya diwajibkan menjaga. Jadinya dia yang selalu dijaga, pakai isim maf'ul. Muhsanah. Maksudnya affat, dia iffah, menjaga kehormatan. Wa aslul ihsan al-man'u. Aslinya lafad ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan. Maknanya al-man'u mencegah. Ini hak sama sod. Ya. Mencegah, melindungi, menjaga. Hisnun, hak sodnya, benteng. Ya tugasnya benteng mencegah biar apa-apa enggak masuk. Terus ahsana ini, ihsar. Ihsar itu orang mau berangkat haji terhalang di tengah jalan, dirampok. Enggak bisa lanjut, dicegah juga oleh sesuatu. Hak sod. Mau berakhiran nun, berakhiran ro, itu maknanya terkait dengan al-man'u, mencegah. Wa minhu yusamma al-hisnu,
Dari kata-kata ihsan yang maknanya mencegah, maka disebutlah al-hisnu benteng. Qala fil lisanil Arab, Ibnul Mangdur dawuh dalam kitab kamus Lisanul Arab. Yuqalu imra'atun hasanun wa hasin. Disebut dengan istilah perempuan yang hasan, perempuan yang hasin. Wa kullu imra'atin afifah muhsanah. Dan setiap perempuan yang terus menjaga kehormatan dirinya, disebutlah dia muhsanah. Boleh muhsinah, boleh muhsanah. Yang enggak punya bapak, yang enggak punya saudara laki-laki, terpaksa harus menjaga diri, muhsinah. Kalau yang punya keluarga laki-laki, kemana-mana diantar, dijaga, muhsanah. Wa kullu imra'atin mutazawwijah muhsanah. Dan setiap perempuan yang sudah bersuami, dia disebut muhsanah. Jangan muhsinah, karena sudah punya suami, ada yang menjaga. Suami setia, suami siaga. La ghairu, tidak boleh dibaca yang lain-lain. Wa fi syi'ri Hasan yusni ala Aisyah. Tersebut dalam syairnya Hasan bin Thabit, dia menyanjung-nyanjung Aisyah radhiyallahu anha. Hasanun razanun, Aisyah itu Hasan, wanita yang benar-benar menjaga diri. Razanun, wanita yang rozin, dandanannya pantas. Rozin, ngangge pantas. Ada mbak-mbak ngangge kelambi opo di sawang, pantas, gampang pantas. Rozin, razan. Ma tuzannu biribah. Tidak pernah Aisyah dituduh-tuduh sesuatu yang mencurigakan. Ngelakoni barang yang mencurigakan, enggak tahu, enggak pernah. Wa tusbihu gharsa min luhumil Gawafil apa gawakil itu? Pagi hari si Aisyah gharsa, lapar, kelaparan. Min luhumil gawafil, dari makan dagingnya orang lain. Maksudnya enggak mau pagi-pagi Aisyah rasan-rasan. Yang kadang kalau ibu-ibu selesai tugas dapur, terus ngobrol dengan tetangga, rasan. Aisyah itu bahasanya di sini, pagi pun lapar dari rasan-rasan. Tetap enggak mau makan daging orang lain.